Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah merahmati kita semua, meridai apa yang kita kerjakan, khususnya yang saat ini kita berada di dalamnya, yaitu duduk bermajlis di salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa istiqamah di atas hidayah, di atas kebaikan sampai nanti Allah mewafatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan pembahasan terkait dengan fikih muamalah, dan pada malam hari ini kita akan memulai lembaran baru terkait dengan kajian kita. Ini episode pertama. Ini itu adalah kajian seputar fikih keluarga, ya, seputar fikih keluarga, dan ini insyaallah akan kita bagi menjadi tiga bagian, ya, kita akan bagi menjadi tiga bagian, dan ini target ulun kita insyaallah selesai kurang dari 1 tahun, ya. Target ulun insyaallah kita kurang dari 1 tahun insyaallah sudah selesai. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan terkait dengan fikih keluarga, maka ulun ingin menyampaikan gambaran terhadap kajian kita yang insyaallah akan berlangsung setiap Selasa pekan keempat ini, adalah bahwa dalam masalah fikih keluarga itu kita bagi menjadi tiga bagian. Kita bagi menjadi tiga bagian. Bagian yang pertama adalah segala hal yang harus difahami oleh seorang muslim dan muslimah sebelum menikah. Jadi ada pembahasan terkait dengan segala sesuatu yang harus difahami sebelum menikah. Itu nanti ada beberapa pembahasan, diantaranya adalah bagaimana dan apa hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang muslim dan seorang muslimah sebelum menentukan pilihan untuk berkeluarga. Kemudian juga bagaimana nanti masalah nazar. Masalah nazar itu adalah melihat yang mau dinikahi atau dilihat oleh orang yang mau menikahi sebelum pernikahan atau sebelum melamar. Itu ada fikihnya, ada pembahasannya. Kemudian juga ada nanti bagaimana khitbah, proses melamar itu seperti apa. Jadi kita akan mempelajari hal tersebut. Dan ulun sering sampaikan bahwa pembahasan ini tentu saja ya juga perlu difahami oleh orang yang bukan hanya sekedar orang yang belum menikah. Ya, bukan hanya sekedar orang yang belum menikah, tapi juga orang yang sudah menikah. Karena bisa jadi dia adalah seorang yang memiliki orang-orang di bawahnya. Seperti misalnya seorang ayah, dia punya anak perempuan. Jadi dia harus tahu bagaimana secara syariat itu kalau anak perempuannya dilamar, di khitbah, dia harus tahu. Atau dia punya adik perempuan. Atau bahkan kalau dia punya anak laki-laki. Nah, biar dia bisa bimbing bagaimana proses melamar seorang perempuan itu yang diinginkan oleh anaknya misalnya, atau misalnya adiknya misalnya. Nah, agar supaya pernikahan dia itu jangan sampai dari awal sudah salah misalnya. Nah, ini justru nanti akan menghilangkan keberkahan dari pernikahan. Nah, jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pembahasan yang penting atau pembahasan-pembahasan yang penting, baik itu yang terkait dengan sebelum pernikahan, itu adalah khitbah, kemudian juga nanti sifat-sifat yang sebaiknya terdapat pada seorang suami, sifat-sifat yang sebaiknya terdapat pada calon istri yang dipilih. Itu nanti akan kita bahas satu persatu. Baik, ini adalah terkait yang sebelum menikah, ya, terkait sebelum menikah atau fase sebelum menikah. Yang kedua ada fase pada saat pernikahan. Ini nanti hukum seputar pernikahan, apa hukumnya menikah, bagaimana keadaannya pernikahan itu bisa menjadi halal, haram, wajib,
kemudian mubah, kemudian makruh, ya, itu bisa berlaku. Atau misalnya jadi sunnah, misalnya, itu nanti akan kita bahas satu persatu. Kemudian juga di dalam pernikahan itu ada saksi, bagaimana kriterianya. Jangan sampai nanti pian salah pilih saksi. Atau misalnya wali itu siapa, ya, yang harus menjadi wali itu seperti apa. Ulun punya pengalaman, ada kawan menikah, kemudian pada saat dia menikah, dia salah pilih wali. Akhirnya pernikahannya harus diulang dan itu harus ke pengadilan agama. Repot, Pak. Secara agama, ya, kemudian juga secara pencatatan di dalam hukum, kompilasi hukum di dalam negara kita, dalam fikih madhab syafi'i, akhirnya dia tidak diakui pernikahannya. Makanya kita perlu belajar siapa saja yang boleh menjadi wali. Ya, kalau seandainya nanti misalnya walinya tidak setuju, bagaimana? Kalau seandainya misalnya abah lawan mamanya sudah berpisahan, kemudian abahnya nih nggak tahu di mana lagi, padahal masih hidup. Lalu apa yang harus dilakukan? Itu nanti ada pembahasan. Dan ini yang akan insya Allah kita juga bahas nanti. Tapi itu mungkin di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kemudian juga dari sisi bagaimana pada saat pernikahan itu acaranya, bagaimana supaya berkah dan lain sebagainya, apa maharnya. Kemudian juga bagaimana nanti pada saat pernikahan itu apa saja yang boleh dilakukan, apa saja yang tidak boleh dilakukan. Nah, ini adalah insya Allah akan kita bahas dalam bab terkait dengan bagaimana pernikahan itu berlangsung. Nanti ada pembahasan-pembahasan. Nah, yang ketiga, season yang ketiga atau bagian yang ketiga adalah bagian setelah pernikahan, yang itu yang kebanyakan kita sudah berada di dalamnya. Setelah pernikahan, itu nanti ada pembahasan masalah nafkah, lahir dan batin, itu seperti apa, kewajibannya seperti apa yang harus dilakukan kalau misalnya suami ternyata nafkahnya tidak cukup, ya. Kemudian juga tentang masalah nanti talak, cerai, khulu dan lain sebagainya. Kapan seorang wanita itu pada saat dia misalnya sudah tidak tahan lagi dengan suaminya, karena misalnya sebab-sebab apa saja yang boleh membuat seorang wanita itu boleh minta cerai, misalnya KDRT atau suaminya ternyata adalah pernah berzina dan lain sebagainya. Nah, ini ada pembahasannya. Jadi insya Allah ini adalah pembahasan yang akan kita bahas selama kurang lebih 1 tahun, ya, kurang lebih satu tahun. Jadi sebelum menikah itu ada pembahasannya, ya, dan ini penting juga bahkan untuk yang sudah menikah, apalagi yang belum menikah, ya, apalagi yang belum menikah. Maka ini harus difahami dengan baik dan benar supaya pernikahannya itu mendapatkan lebih banyak keberkahan dari Allah. Jadi yang kedua tadi adalah pada saat akad nikah ada fikihnya, kemudian juga setelah pernikahan. Baik. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan membahas, ya, tema terkait dengan sebelum pernikahan. Ya, sebelum pernikahan. Ulun akan kasih judul terkait dengan kajian malam ini adalah perkara-perkara yang harus diperhatikan oleh seorang muslim, seorang muslimah sebelum menjatuhkan pilihan. Jadi sebelum apa? Menjatuhkan pilihan. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum menjatuhkan pilihan. Belum menjatuhkan pilihan. Baik. Apa yang dimaksudkan sebelum menjatuhkan pilihan? Kalau untuk laki-laki berarti dia memilih siapa yang akan dijadikannya sebagai istri. Dijadikan istri. Ini untuk laki-laki. Untuk perempuan, dia memilih untuk menerima atau tidak laki-laki yang datang kepadanya, yang datang melamarnya. Nah, bisa biar lebih jelas, ya, yang datang melamarnya. Ini untuk apa? Perempuan. Jadi masing-masing itu sebenarnya punya porsi di pilihannya masing-masing. Kalau laki-laki, dia menang bisa memilih siapa saja wanita yang akan dilamarnya, ya. Siapa saja wanita yang mau dilamarnya. Atau misalnya dia mau melamar siapa, misalnya saudaranya atau yang sudah dikenalnya sejak kecil dan lain sebagainya. Dia punya pilihan. Nah, sedangkan wanita juga dia punya pilihan, tapi pilihannya terbatas.
Pilihan terbatas itu bagaimana? Secara umumnya, dia punya pilihan untuk menerima atau tidak laki-laki yang datang melamarnya. Artinya, kedua-duanya ini sebenarnya punya sisi pilihan. Nah, maka dari situ kita di sini ambil judul hal-hal yang harus diperhatikan sebelum menjatuhkan pilihan. Dan ini juga berlaku bagi para wali, ya, bagi para wali. Maksudnya para wali itu adalah misalnya seperti seorang ayah, ya. Kalau antum, kalau pian-pian punya anak perempuan, maka pian harus paham kriteria laki-laki yang macam apa, ya, yang bisa pian terima untuk cocok sebagai suami daripada anak pian. Dan itu tanggung jawab pian, karena tanggung jawab menikahkan anak perempuan itu sebenarnya ada pada walinya. Ada pada walinya. Maka bagi pian-pian yang punya anak perempuan, nah ini harus diperhatikan. Begitu pula yang punya anak laki-laki, supaya mungkin bisa memberikan saran kepada anak laki-lakinya. Oh begini loh, wanita yang baik menurut syariat itu seperti ini. Nah, jatuhkan pilihan kalau anaknya bingung mau A atau B. Nah, kemudian misalnya bermusyawarah, lalu kemudian pian bisa kasih masukan. Baik. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ada beberapa hal yang harus difahami. Ya, yang pertama adalah seorang laki-laki dan perempuan pada saat dia menjatuhkan pilihannya dengan versinya masing-masing sebagaimana yang sudah kita sebutkan, itu harus atau untuk mendapatkan yang terbaik, ya, memperbaiki diri untuk mendapatkan pasangan yang terbaik. Dapatkan pasangan terbaik. Artinya seorang itu kalau kita semua punya cita-cita, Pak, mendapatkan pasangan yang terbaik. Kita semua punya cita-cita, karena sungguh sangat menyakitkan orang yang punya pasangan tapi kada baik. Bayangkan pian hidup 24 jam tapi tersiksa. Karena suaminya tidak baik atau karena istrinya tidak baik. Bayangkan kayak apa pusingnya orang tuh, kayak apa sedihnya, kayak apa gundahnya, kayak apa galaunya setiap hari ketemu dengan orang yang tidak cocok, ya. Ketemu dengan orang yang tidak cocok. Apalagi kaitan masalahnya tidak baiknya itu misalnya tidak baik terkait dengan masalah agama. Dan begitu pula para wali. Pian jangan sampai salah memilihkan jodoh kesan anak. Bahaya, kada bahagia kena anak pian. Maka yang pertama kali yang harus diperhatikan untuk kita bisa mendapatkan pasangan yang terbaik itu adalah berusahalah untuk memperbaiki diri. Apa dalilnya? Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, al-arwahu junudun mujannadah. Kata Rasulullah SAW, al-arwah junudun mujannadah. Ruh itu akan nyaman bersama yang semisal. Maka kalau kita mau dapat yang baik, berarti kita harus menjadikan diri kita ini baik. Karena dengan demikian, kita nanti akan nyaman dengan orang-orang yang baik. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang baik. Tapi kalau kita kada baik, bisalah bertemu dengan wanita yang baik, bisa aja. Tapi itu tipis harapannya. Ya. Sebagian menyebutkan bisa ya Ustaz. Firaun aja dapat Asia gitu kan. Firaun dapat Asia, iya itu, tapi jarang sekali kasusnya. Lebih banyak yang baik dapat baik, yang buruk dapat buruk. Jadi seperti itu. Makanya Nabi SAW menyebutkan al-arwahu junudun mujannadah. Dan kalau seandainya ya, yang baik sama yang tidak baik ketemu dalam pernikahan, maka ini pun juga kemungkinan besar tidak akan bahagia. Karena makna daripada hadis ini adalah yang baik itu akan nyaman dengan yang baik, yang buruk akan nyaman dengan yang buruk. Sehingga yang baik tidak akan nyaman dengan yang buruk pun juga tidak akan nyaman dengan yang baik. Jadi begitu. Nah, maka di dalam firman Allah Subhanahu wa taala kita bisa cek dalam surat An-Nur ayat yang ke-26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, at-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat. Kata Allah Subhanahu wa taala ini dalam surat An-Nur ayat yang ke-26. Jadi surat An-Nur ayat yang ke-26 menjelaskan tentang bahwa wanita yang baik-baik itu akan bertemu, diperuntukkan untuk laki-laki yang baik-baik. Dan laki-laki yang baik-baik itu juga akan diperuntukkan untuk wanita yang baik.
baik-baik. Ya, bisa dimengerti sama sini Pak? Ini yang pertama. Jadi kalau kita mau dapat yang baik, berarti salah satu kuncinya adalah memperbaiki diri agar supaya menjadi lebih baik. Memantaskan diri untuk mendapatkan yang terbaik. Nah, itu kalau kita mau yang baik. Nah, yang kedua, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus diperhatikan sebelum menjatuhkan pilihan adalah ya, dalam hal menjatuhkan pilihan itu ya, ada yang namanya istikharah. Karena kita semua tuh Pak, secara umum kebanyakan kita ini tidak tahu siapa yang kita lamar kalau untuk laki-laki. Dan untuk perempuan dia pun juga tidak tahu detailnya laki-laki tersebut siapa. Mungkin bisa jadi tahu, oh ini kawanku Bahari, bagus saja akhlaknya. Tapi apakah masih sebagus dulu? Dan kalau seandainya pun bagus, yang tampak di hadapan manusia, apakah di belakang juga bagus? Kita nggak tahu Pak. Maka salah satu cara untuk kita bisa menentukan pilihan, dan ini adalah cara yang terbaik, adalah beristikharah. Karena kita dengan beristikharah itu meminta petunjuk kepada Rabb, kepada Allah yang maha tahu terhadap rahasia setiap manusia. Jadi kalau kita mau misalnya bingung nih, ya, kemudian kita misalnya ini perempuan baik-baik apa tidak buat laki-laki, maka istikharah terlebih dahulu. Dengan beristikharah tersebut, kalau misalnya memang dia yang terbaik untuk kita, pasti akan dimudahkan jalannya. Kalau misalnya dia berusaha untuk mendapatkan wanita tersebut, kemudian dia beristikharah, wanitanya misalnya bunga, sugih, nasabnya bagus, kemudian belum pernah ada yang lamar, kemudian setelah itu dia berusaha untuk mendapatkan wanita tersebut, tapi ada aja halangannya setelah istikharah, bahkan lebih cenderung kepada berat, dipalingkan terus, ada aja yang misalnya kuitannya lah harus setuju apa segala. Mungkin bisa jadi itu adalah jawaban dari istikharah kita. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, ya, Jabir bin Abdullah menyebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami untuk beristikharah fil umuri kulliha, dalam setiap perkara, termasuk diantaranya adalah perkara yang paling besar, ya. Salah satu penentu yang paling besar dalam kebahagiaan seorang laki-laki dan seorang wanita adalah memilih pasangan. Maka di sini kita perlu untuk beristikharah. Jangan sampai memilih laki, memilih bini, memilih minantu untuk ada beristikharah, itu bahaya benar. Ya, itu sangat berbahaya sekali. Maka beristikharahlah, karena dengan beristikharah kita meminta petunjuk kepada Allah, zat yang maha tahu terhadap semua yang dirahasiakan di hadapan mata manusia. Baik. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga, jadi istikharah ini tadi dalilnya adalah bahwa Rasulullah SAW, hadisnya riwayat Al-Bukhari, bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat untuk beristikharah dalam setiap perkara, khususnya dalam perkara-perkara yang besar. Dan ulun ingin ingatkan bahwa istikharah itu tidak mesti jawabannya lewat mimpi. Karena istikharah itu maknanya kalau kita itu memang pilihan tersebut terbaik untuk kita, pasti akan dimudahkan. Ada aja jalannya itu, terlihat kadang mungkin, tapi seolah-olah seperti dimudahkan, diarahkan ke sana. Itu adalah salah satu jawaban dari istikharah. Tapi kalau seandainya ternyata dipalingkan dari perkara tersebut, maka mungkin itu adalah jawaban dari istikharah. Intinya setelah pian beristikharah, semua yang terjadi setelah istikharah itu adalah yang terbaik untuk pian. Semua yang terjadi dalam setelah beristikharah itu adalah yang terbaik untuk kita. Meskipun kadang-kadang di awal kok kayak begini, tunggu aja, pasti ada hikmahnya. Ya, cepat ataupun lambat kita akan merasakan manfaat daripada istikharah. Baik, yang ketiga, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah musyawarah. Musyawarah atau meminta pendapat. Minta pendapat. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang dipercaya. Atau kepada orang-orang yang mengetahui tentang siapa orang yang datang melamar atau siapa wanita yang hendak dilamar. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman. Di antara sifat yang disebutkan oleh Allah yang selalu melekat pada orang-orang yang beriman, ini disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-38. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa amruhum syura bainahum."
dan semua perkara mereka itu dimusyawarahkan. Jadi dimintai pendapat yang lain. Jadi usahakan untuk tidak memutuskan sendiri. Usahakan untuk tidak memutuskan sendiri. Artinya bermusyawarah dengan orang-orang yang kita percayai. Baik, ini sebelum kita menentukan pilihan. Bagi laki-laki menentukan pilihan mana yang mau dilamar, bagi perempuan menentukan pilihan apakah diterima ataukah tidak. Baik. Kemudian yang keberapa sekarang? Keempat. Ini tadi dalilnya adalah Asy-Syura ayat 38. Dalilnya Asy-Syura atau surat Asy-Syura ayat yang ke-38. Kalau istikharah tadi riwayat Al-Bukhari. Bukhari ini adalah Asy-Syura ayat yang ke-38. Baik. Kemudian yang keempat, di antara hal yang harus diperhatikan pada saat sebelum menjatuhkan pilihan, ya, adalah di antaranya, nah ini sering ya pertanyaan tentang masalah ini. Mau tanya sama Pian, kalau ada Pian punya keluarga yang Pian walinya, ya ini dari satu sisi. Kalau Pian punya keluarga, misal Pian punya anak perempuan, datang seorang laki-laki yang baik, agamanya dan juga akhlaknya, bolehlah Pian tolak? Belum, aku takut. Bolehlah ditolak. Orangnya baik, akhlaknya, agamanya baik, bolehlah ditolak. Datang ke wadah Pian, Pak Haji, ulun hendak melamar anak Pian. Nah, sementara hati Pian ini kada srek, tapi akhlaknya baik. Ya. Kemudian setelah itu akhlaknya baik, agamanya baik, hafal Quran. Iya, sekolah di Madinah pulang. Misalnya aja ini, misalnya aja, boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Wah, kada boleh Jasidin. Boleh nggak? Baik. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini perlu diperhatikan, lu perlu dipahami. Atau sebaliknya. Ulun pernah ketemu sama orang, dia ngelamar seorang wanita. Jadi dia curhat ke ulun, ngelamar seorang wanita. Secara zahirnya dia adalah seorang yang baik. Yang baik. Lalu kemudian dia sedih karena ditolak oleh wanita tersebut. Ditolaknya oleh ayahnya, ya, oleh abahnya. Karena satu adalah ulun tidak tahu sebabnya yang pastinya seperti apa. Kemudian setelah itu laki-lakinya bilang, Ustadz, ya, gimana nih Ustadz? Ulun ditolak ini. Padahal kan, nih perhatikan di sini. Padahal kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bilang, ya, idza ja'akum, apabila telah datang kepada kalian, man tardawna, yang telah kalian ridhai, yang baik, laki-laki yang baik, agamanya dan akhlaknya, maka fazawwijuhu, maka nikahkanlah. Ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau tidak dinikahkan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, takun fitnatun wa fasadun kabir. Akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Ya gimana nih Ustaz? Habis itu ulun agak ngelus dada juga sebenarnya kan. Yang pertama ulun bingung mau ngomong apa gitu. Karena pertama orangnya lagi sedih, ya kan. Yang kedua, orang yang mengucapkan hadis ini seolah-olah seperti mentazkiyah dirinya sendiri. Seolah seperti mensucikan diri bahwa dia adalah yang baik akhlaknya dan dia adalah yang baik agamanya. Ini aja sebenarnya sudah ada sisi ghururnya, sudah ada sisi kayak seolah seperti mensucikan dirinya. Oh, saya kan masuk ke dalam hadis ini nih, kok saya ditolak, kan bahasanya begitu, Pak. Nah, gimana nih? Ada hadisnya, Pak? Kira-kira boleh ditolak apa tidak? Dari satu sisi sudut pandang laki-laki yang ditolak seperti itu. Nah, dari sisi yang lain, yang pertama tadi adalah kalau Pian punya anak perempuan, tiba-tiba datang mahasiswa Madinah ngelamar anak Pian, ya kan? Hafal 30 juz, secara zahirnya bagus akhlaknya, kemudian setelah itu juga agamanya misalnya, oh dia Madinah. Bagus nih insya Allah. Kira-kira Pian tolak apa tidak? Kira-kira ditolak apa tidak? Andai misalnya Pian kurang serak, kayaknya ada rasa apa gitu, feeling kurang serak, boleh nggak ditolak? Nah, ini pertanyaannya, boleh apa tidak? Ada hadisnya loh tadi. Boleh nggak ditolak? Baik, ulun akan jawab pertanyaan. Nah, ini perlu diperhatikan sebelum menjatuhkan pilihan. Ya. Sebelum menjatuhkan pilihan. Baik. Apakah
boleh menjatuhkan atau apakah boleh menolak? Ya. Apakah boleh menolak laki-laki yang datang melamar yang secara zahirnya bagus agama dan akhlaknya. Akhlaknya. Baik. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukumnya menerima lamaran orang yang secara zahirnya itu bagus akhlak dan agamanya, itu hukumnya mandub, sunnah. Jadi tidak sampai kepada derajat wajib. Bisa dimengerti sampai sini. Artinya begini. Kalau ada yang datang untuk melamar anak pian, tapi anak pian mungkin masih belum siap kah? Atau mungkin anak pian rasanya, kayaknya kada cocok lawan ulun. Entah mungkin tidak serak apa sih. Piannya mungkin tidak serak dengan orang tersebut misalnya. Padahal secara zahirnya, boleh nggak ditolak? Hukum asalnya itu masih boleh untuk ditolak. Cuman lebih afdol kalau diterima. Baik, sekarang pertanyaannya. Lalu apa maksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat tadi ada hadis Nabi SAW? Kalau tidak dinikahkan, maka akan terjadi kerusakan dan fitnah yang besar. Itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang dimaksudkan? Nah, para ulama menyebutkan, diantaranya Ibnu Qudamah, Al-Imam Nawawi menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dalam hal tersebut, ya, kerusakan, karena kebanyakan di antara orang dulu, ini penjelasannya Pak, karena kebanyakan di antara orang dulu, itu banyak yang menerima lamaran dari laki-laki bukan berdasarkan agama dan akhlaknya, tapi berdasarkan harta dan juga kedudukan serta nasabnya. Ya, serta nasabnya. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wanti-wanti bahwa kalau seandainya yang dicari itu, ini makna hadisnya tadi. Kalau seandainya yang dicari itu adalah harta, kedudukan, nasab, sehingga nanti akan susah laki-laki menikah dengan wanita, dan wanita pun juga banyak yang tidak mendapatkan jodoh, maka akan memungkinkan sekali di masyarakat tersebut karena susah nikahnya. Ya, karena susah nikah. Yang dicari adalah yang sugih. Sekarang berapa banyak di antara kita yang sugih, Pak? Ya, sekarang berapa banyak di antara kita yang sugih. Dan sugih itu kadang-kala dipaksakan, Pak. Bujur. Tapi kalau ketaatan itu sangat mudah bisa dirubah. Ya, ketaatan itu bisa ditingkatkan. Tapi kalau sugih memang sudah bukan rezekinya, ya kadang-kala lagi kan. Nah, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau memberikan peringatan. Artinya yang dicari itu bukan cuma yang sugih. Bahkan kalau seandainya yang datang itu yang jelas akhlaknya baik, yang agamanya baik, maka terimalah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis tersebut lebih cenderung kepada, kalau dilihat dari konteks kebiasaannya, itu adalah untuk menegur orang-orang yang hanya mau menikahkan anaknya, bukan dan tidak melihat kepada akhlak dan agama dari laki-laki yang datang, tapi justru nyarinya itu adalah yang yang sugih, yang bagus nasabnya, yang bagus kedudukannya. Sehingga ditegur oleh Rasulullah SAW. Karena kalau cuman yang dicari itu, seberapa orang yang bisa sampai kepada derajat itu? Sehingga kalau banyak yang dicari seperti itu, akan banyak wanita-wanita yang tidak menikah dan laki-laki yang tidak menikah. Maka akan memungkinkan banyak terjadi perzinaan di masyarakat yang demikian. Itulah maksud daripada hadisnya. Tapi kalau pian nolak, bukan karena pian nyari hartanya, bukan karena pian misalnya cari kedudukannya, bukan karena pian mencari nasabnya, tapi karena memang ada hal yang membuat pian tidak sreg. Ya, misalnya, ulun beri contoh. Jangan ada yang tersinggung ya, Pak. Jangan ada yang tersinggung ya. Boleh nggak ulun ini? Supaya pian jelas, boleh nggak? Boleh ya. Ulun minta izin, jangan sampai ada yang tersinggung. Baik, oke. Ada perempuan, ini misal saja. Ada perempuan sekeluargaan putih seberatan. Oke? Putih. Lalu kemudian misalnya datang laki-laki. Iya. Ulun tidak bilang hirang lah. Ulun tidak bilang hitam, tapi eksotik kulitnya. Agak kecoklatan tapi agak gelap-gelap dikit misalnya. Iya, kayak ulun lah, gelap-gelap dikit lah. Ini bukan menghina ciptaan Allah, tapi agar supaya pian paham.
Jersidin putih Tuhan ya, apa putih Tuhan. Baik, ulun ingin sampaikan kepada pian sesuatu agar kita memahami makna di sini. Pada saat yang datang ini misalnya agamanya baik, kemudian setelah itu akhlaknya baik. Oke. Tapi pada saat dilihat, saling melihat, wanitanya nggak srek. Nggak srek kenapa? Karena takut dia tidak bisa berbakti kepada laki-laki tersebut. Bisa dimengerti sebenarnya, Pak? Karena takut dia tidak bisa berbakti kepada laki-laki. Karena memang dari awal dia sudah nggak srek. Boleh nggak? Untuk supaya pada saat nanti berumah tangga agar supaya langgeng, kemudian setelah itu dia cari yang kira-kira menyenangkan untuk dia. Boleh apa tidak? Boleh, Pak. Bisa dimengerti sampai sini? Ulun beri contoh yang lain. Ulun beri contoh. Ini tadi nggak ada yang tersinggung ya? Insya Allah nggak ada ya? Oke, aman. Oke. Ulun beri contoh yang lain. Ada seorang wanita yang dia belum menikah. Lalu kemudian datang seorang laki-laki, misalnya nih. Jangan ada yang tersinggung, Pak. Tapi yang datang nih misalnya akhlaknya baik, agamanya baik. Tapi Tuhan sudah umur sedin, 75 tahun. Oke? Akhlaknya baik, kemudian juga apa lagi? Akhlak baik, kemudian setelah itu agama baik. Hah? Boleh nggak ditolak sama wanita tersebut? Boleh apa tidak? Boleh, Pak. Karena takut dia tidak bisa menjalankan haknya atau tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Takut dia tidak bahagia karena masing-masing dari orang yang menikah, baik laki-laki ataupun perempuan, itu berhak untuk mencari kebahagiaan. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, litaskunu ilaiha, agar kalian mencari ketenangan pada wanita-wanita tersebut. Artinya untuk supaya pada saat kita menikah, itu terjadi ketenangan agar kita bisa menundukkan pandangan di luar. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Jadi hadis tersebut tidak mutlak berlaku, harus diterima orang yang secara zahirnya baik agamanya, baik akhlaknya. Tapi kalau ada perkara-perkara yang lain yang kira-kira itu membuat seorang wanita atau mungkin seorang laki-laki, ya, membuat seorang wanita atau walinya itu mungkin melihat ini akan susah kalau digabungkan antara anaknya dengan misalnya laki-laki tersebut, boleh nggak ditolak? Boleh. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Jadi jangan ada lagi yang kesel tuh. Wah, ini Ustaz, ini bahaya, ini Ustaz, fitnah ini. Karena dia menolak seorang laki-laki yang datang, ya, baik agamanya, kemudian juga baik akhlaknya. Pikir ulun, siapa yang merekomendasikan dia ini? Baik akhlak dan juga baik. Berarti dia merekomendasikan dirinya sendiri. Baik, sudah bisa dimengerti sampai sini, Pak? Berapa menit lagi? Berapa? 2 menit? Baik. Kemudian yang berikutnya, ini ulun hapus ya, boleh ya? Kita lanjut kepada nomor berapa? Nomor 5. Baik, lanjut kepada nomor 5. Hal yang harus diperhatikan sebelum menjatuhkan pilihan. Hal yang harus diperhatikan sebelum menjatuhkan pilihan. Ada yang nomor 5. Nomor 5. Untuk mencari yang terbaik, maka bukan aib apabila seorang wali menawarkan kepada laki-laki yang dilihatnya baik. Menawarkan, kita ringkas saja, menawarkan anak perempuannya. Perempuannya. Jadi bukan aib, Pak. Pada saat pian melihat ada laki-laki yang baik, jamaah di musola nih, misalnya di musola, waduh, ada pemuda yang baik tuh, misalnya, wah, rajin sholatnya, rajin menggini di musola, misalnya rajin bebersih musola, misalnya, ini jelas Imran dah harannya nih. Ini yang biasa apa membersih musola dan lain sebagainya, misalnya kan, waduh, masya Allah nih, belum nikah nih. Boleh nggak pian tawarkan anak pian kepada Imran tadi? Ya, Imran itu yang apa namanya? Takmir musola. Boleh nggak? Ini kita sebut contoh aja. Boleh nggak? Boleh, Pak.
Kalau pian merasa, dan itu bukan cuman Imron saja, ada Imron-Imron yang lainnya juga yang bisa pian tawarkan gitu loh. Misalnya dalam sebuah hadis yang sahih, suatu ketika setelah Hafsah ya suami beliau meninggal dunia, Umar bin Khattab itu datang kepada Utsman. Jadi pertama kali itu datang kepada Utsman bin Affan karena melihat nih kayaknya yang paling cocok sama Hafsah ini. Ini anaknya Umar bin Khattab, saudarinya Abdullah bin Umar. Datang kepada Utsman. Lalu kata Utsman juga baru istri beliau meninggal. Kata Utsman, saat ini aku belum ada rencana untuk menikah. Aku belum mau menikah. Lalu kemudian, ya tentu saja ini setelah selesai masa iddahnya Hafsah. Datanglah Umar bin Khattab kepada Abu Bakar. Datang kepada Abu Bakar, ternyata Abu Bakar diam. Tidak memberikan jawaban sama sekali. Iya tidak pun juga tidak. Diam. Umar sebetulnya agak tersinggung. Kok nggak dikasih jawaban sama Abu Bakar, diem aja gitu loh. Lalu kemudian setelah itu beberapa saat kemudian ternyata yang datang melamar Hafsah adalah siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian ya jelas diterima sama Umar bin Khattab. Oh, yang datang adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Abu Bakar menghampiri Umar bin Khattab. Kata Abu Bakar, ya aku tahu engkau tersinggung pada saat engkau menawarkan Hafsah. Kemudian aku tidak memberikan jawaban. Tapi saat ini engkau tahu, aku tidak memberikan jawaban tersebut adalah karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW menanyakan tentang Hafsah. Dan aku mengerti bahwa Rasulullah SAW ingin menikahi siapa? Hafsah. Maka kata Abu Bakar, kalau seandainya Rasulullah jadi menikahi Hafsah, maka terjawablah jawaban tersebut. Tapi kalau Rasulullah SAW tidak jadi menikahi Hafsah, maka aku yang akan menikahinya. Nah, jadi seperti itu. Jadi dalam hadis ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya Pak, tugas untuk mencarikan suami yang baik itu adalah ada pada orang tua dan walinya. Kalau pian punya adik perempuan yang belum menikah, maka tugas pian jangan didiamakan aja. Ya, atau misalnya pian punya anak perempuan yang belum menikah, maka tugas pian adalah mencarikan jodoh yang paling baik, yang paling sesuai, yang paling cocok dengan anak pian. Jangan pian sampai disayanya saya mencari seorang kekanakan wah ini. Dah. Berusaha untuk mencarikan yang terbaik. Itu adalah tanggung jawab seorang orang tua terkhusus adalah ayah atau abah. Baik. Sudah? Ya, untuk mencari yang terbaik, maka bukan aib apabila seorang wali menawarkan anak perempuannya kepada laki-laki yang dirasanya baik, sebagaimana tadi yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, menawarkan kepada Utsman bin Affan, kemudian kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dan alhamdulillah akhirnya Hafsah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ini yang pertama. Yang kedua adalah ya, untuk mencari yang terbaik, bukan aib bagi seorang wanita menawarkan dirinya untuk dinikahi. Menawarkan dirinya untuk dinikahi. Sebagaimana pernah yang terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kemudian menawarkan diri beliau untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu tidak menginginkan wanita tersebut, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, pada saat itu ada salah seorang sahabat Nabi SAW yang mengatakan, Rasulullah, nikahkan wanita tersebut denganku. Artinya biar saya saja haruslah yang menikahi wanita tersebut. Akhirnya menikah laki-laki sahabat tersebut dengan sahabiah tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang wanita pada dasarnya boleh untuk menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh seorang laki-laki yang baik. Tapi tentu saja caranya itu mungkin misalnya lewat walinya, misalnya seperti, atau lewat saudarinya. Misalnya laki-laki tersebut yang diinginkan oleh wanita tersebut punya saudari perempuan. Kemudian misalnya dihubungi, boleh nggak menawarkan diri kepada kakak pian misalnya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Ini sebagaimana yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, ada hal yang harus kita perhatikan juga sebelum menjatuhkan pilihan. Ya, sebelum menjatuhkan pilihan, bahwa ya, kita salah satu usaha untuk mencari yang terbaik, yang paling cocok itu adalah ya,
usaha mencari pasangan yang baik dengan, nah di sini Pak, melihat keluarganya. Ini salah satu usaha ya. Dan dengan melihat teman dekatnya. Dekatnya. Ya. Sebagai contoh di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW menyebutkan tazawwajul wadudal walud. Menikahlah kalian dengan wanita yang mereka itu wanita yang penyayang kepada suaminya, kepada anak-anaknya, penyayang. Ya. Nah, al-walud yang banyak memiliki anak. Lah kita belum menikahi, dari mana kita bisa tahu kalau dia bakal banyak punya anak? Dari mana kita bisa mengetahui? Para ulama sepakat dilihat dari keluarganya. Begitu pula misalnya dilihat dari penyayangnya bagaimana. Lihat dari keluarganya bagaimana. Apakah keluarganya itu termasuk di antara keluarga yang penyayang? Ya, ada sedikit saja tergetuk kucing, harau disipaknya kucing kencang benar misalnya. Ya, ulun pernah dengar suatu ketika. Ada salah seorang bapak yang anaknya itu anak yang dilamar oleh seorang laki-laki. Ya, bapak ini dekat sama ulun. Kemudian setelah itu ada anak laki-laki yang itu pas rumahnya berdekatan. Jadi dia datang melamar anak perempuannya. Nah, bapaknya dari anak perempuan tersebut cerita kepada ulun. Ya, kemudian ulun ini tidak terima. Ulun bilang kenapa? Ulun khawatir. Ya, ulun khawatir. Anaknya itu kayak bapaknya. Emang bapaknya kenapa? Suatu ketika dia pernah punya masalah sama ayam. Mungkin ayamnya beol di halaman rumahnya. Terus dia ngancem ayam, kupatahkan kakimu gitu loh. Kurang lebih gitulah. Nggak tahu apakah sampai dipatahkan kakinya atau gimana gitu kan. Pas itu dia dengar gitu loh. Waduh, jangan-jangan nanti anaknya juga kayak gitu loh, emosian gitu loh. Nah, jadi kita bisa lihat dari bagaimana keluarganya. Begitu pula wanita. Ya, kalau misalnya ya, tetangga pian nih namanya. Atau juga mamai harus aur ibaratkannya tuh sedikit-sedikit pecahan piring apa pian dengar tuh. Lalu kemudian anak pian mau ngelamar misalnya anak perempuannya, aduh abah khawatir nah kayak kalau pindah kayak mamanya nih nang ketujuh mamai terus nyarik-nyarik terus. Nah, misalnya seperti itu. Baik, kemudian yang kedua adalah melihat dari teman dekatnya. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu sama agamanya dengan teman dekatnya. Jadi kalau kita mau lihat bagaimana agama seseorang, lihat teman dekatnya. Ya, yang biasa misalnya main sama dia, yang biasa jalan sama dia. Nah, itu kita perhatikan. Baik. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ulun rasa cukup sampai di sini saja. Ya, ini adalah mukaddimah kajian kita terkait dengan fikih rumah tangga atau fikih pernikahan. Kita mulai dari awal ya sebelum terjadi pernikahan untuk supaya mencegah ya agar supaya pada saat menikah itu ya tidak buta-buta banget gitu. Pada saat menikah itu tidak buta. Itu adalah 6 perkara, 6 poin yang harus kita perhatikan sebelum kita menjatuhkan pilihan. Insyaallah akan ada pertemuan-pertemuan yang berikutnya terkait dengan masalah-masalah rumah tangga dan pernikahan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan bulan depan. Kita tutup kajian kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.